Assalamualaikum. Hai, kembali lagi di Anfa Voice dan saya Fa. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah mistis dari seorang remaja bernama Sylvie yang tinggal di sebuah rumah bekas pesugihan. Sebelum lanjut ke cerita, bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kisah ini terjadi sekitar 6 tahun yang lalu, saat Sylvie duduk di bangku SD kelas 6. Waktu itu Sylvie sedang liburan ke Batam bersama ibunya. Kebetulan ayahnya bekerja di sana. Jadi sekalian Sylvie dan ibunya menemani sang ayah bekerja. Saat itu ibu Sylvie sedang mengandung anak keduanya. Kira-kira umur kandungannya sudah hampir 9 bulan. Sekitar 2 atau 3 minggu lamanya, Sylvie dan ibunya berada di Batam. Akhirnya, Sylvie dan ibunya memutuskan akan pulang ke Jakarta. Tapi ternyata saat tengah malam, ibu Sylvie kontraksi dan paginya, tepat di hari Senin, sang ibu akhirnya melahirkan. Terpaksa, Sylvie harus pulang seorang diri untuk kembali ke Jakarta karena ada tugas les yang harus diselesaikan. Sedangkan ibu Sylvie baru bisa kembali ke Jakarta setelah 2 minggu kemudian, dikarenakan kondisi ibu Sylvie yang masih sangat lemah setelah melahirkan. Sylvie pulang ke Jakarta, tepatnya di daerah Rawalumbu, Bekasi. Untuk sementara, Sylvie tinggal bersama pembantu dan sang supir. Namun, pembantu Sylvie harus pulang ketika hari sudah sore. Begitu pula sang supir. Setelah menjemput Sylvie, usai les sekitar jam 8 malam, sang supir pun harus pulang ke rumahnya. Yang itu berarti setiap malam tiba Sylvie harus tinggal seorang diri di rumah itu. Rumah Sylvie tidak terlalu besar, hanya ada 4 kamar tidur. Dan kebetulan, kamar Sylvie di depan dekat dengan ruang tamu. Bagian ruang tengah menjadi kamar ayah dan ibu Sylvie. Bagian dekat dapur dijadikan tempat lemari pakaian, sedangkan lantai atas dikosongkan. Yang membuat heran, ada sebuah kamar mandi yang dari awal keluarga Sylvie menempati rumah itu, kamar mandi itu terkunci dan tak bisa dibuka. Kamar mandi itu berada di kamar ayah dan ibu Sylvie. Sudah sekitar 2 minggu, setiap malam Sylvie tinggal sendiri di rumah. Tak ada hal aneh yang terjadi. Hanya saja, kadang saat Sylvie sedang belajar, ia merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Namun, Sylvie tak terlalu menghiraukannya. Tepat hari Senin, ibu dan adik Sylvie pulang ke Jakarta. Dan di malam harinya, Sylvie menemani ibu dan sang adik untuk tidur di kamar tengah. Sylvie hanya tinggal bersama ibu dan sang adik, sebab ayah Sylvie masih harus bekerja di Batam. Biasanya anak yang baru lahir itu katanya wangi. Jadi nenek Sylvie menyuruh ibunya untuk meletakkan benglai di baju adiknya. Ibu Sylvie pun menurutinya. Waktu itu siang hari. Ibu dan adik Sylvie sedang tidur di kamar tengah. Begitu kagetnya saat ibu Sylvie terbangun dan menemukan anaknya sudah ada di lantai. Ibu Sylvie pun bingung karena tidak mungkin seorang bayi bisa berpindah sendiri.
Ketika Ibu Silvi sedang membopong sang adik dari lantai, tiba-tiba Ibu Silvi melihat ada seorang perempuan yang berjalan dari arah ruang tamu menuju dapur. Rambutnya panjang. Ibu Silvi kira itu adalah Silvi yang baru pulang dari sekolahnya. Namun, setelah ibunya menyusul ke dapur, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian aneh di rumah Silvi juga pernah dirasakan pembantu Silvi. Saat itu, sang pembantu sedang menyetrika di kamar belakang, dan dia merasa ada yang aneh saat itu. Seperti ada yang mengawasi dan menemaninya. Jadi tak heran jika Silvi sudah bergonta-ganti asisten rumah tangga sebanyak 5 kali. Setelah kejadian itu, dan malam pun tiba, waktu di mana Silvi dan ibu serta adiknya untuk istirahat. Namun, Silvi tidak satu kasur dengan ibu dan adiknya, sebab saat tidur, Silvi kerap kali menendang orang yang tidur bersamanya, yang membuat ibu Silvi khawatir jika Silvi nantinya menendang sang adik yang masih bayi. Akhirnya, Silvi menarik kasur satu lagi untuk ia tidur. Posisi ibu dan sang adik saat itu menghadap arah kamar mandi, sedangkan Silvi menghadap ibu dan adiknya. Malam itu, Silvi sedang asik membaca majalah, hingga tak terasa Silvi pun tertidur. Tepat jam 12 malam. Tiba-tiba Silvi terbangun dan kaget melihat sang ibu menangis histeris. Menarik-narik Silvi untuk bangun, sembari menggendong sang adik untuk bergegas keluar rumah. Ibu Silvi berlari menuju rumah tetangga sebelah dan mengetuk-ngetuk pintu rumah tetangganya itu. Kebetulan, tetangganya itu dulu yang tinggal di rumah Silvi sebelum Silvi dan keluarga tinggal di sana. Namanya Ibu Bisri dan Pak Bisri. Ibu Bisri pun keluar dari rumahnya. Silvi yang masih bingung saat itu hanya bisa diam dan mendengarkan percakapan mereka. "Bu, kasih tahu saya di rumah itu ada apa? Gila ya, Ibu kenapa nggak bilang dari awal?" ucap Ibu Silvi dengan nada kesal dan takut. Lalu Ibu Bisri kaget dan menjawab, "Memang Ibu ngeliat." Tidak lama kemudian Pak Bisri keluar dan bertanya, "Kenapa Bu? Ada apa?" "Ini toh Pak, si Anu yang dulu balik lagi," jawab Bu Bisri. Pak Bisri langsung pucat. Akhirnya, Bu Bisri dan Pak Bisri mengantarkan pulang Silvi dan ibunya. Lalu, Ibu Silvi menceritakan apa yang telah dia alami. Jadi, saat Ibu Silvi terbangun di tengah malam, dia melihat sosok genderuwo. Badannya tinggi besar, hitam dan berbulu. Si genderuwo itu menyodorkan alat kelaminnya persis di muka Ibu Silvi. Betapa takut dan bingungnya Ibu Silvi malam itu. Ibu Silvi berusaha ingin bangun dan mengambil adik Silvi. Namun, rasanya berat untuk bangun dari tempat tidur. Akhirnya, Ibu Silvi pun membaca doa berkali-kali hingga hilang si genderuwo itu. Ternyata si genderuwo katanya menyukai Ibu Silvi dan ingin menyetubuhinya. Kemudian Ibu Bisri menceritakan awal mula berdirinya rumah tersebut. Katanya, dulu sebelum rumah itu dibangun, asal mulanya rawa-rawa. Kemudian dibangunlah rumah itu dan dikontrakan.
Penghuni yang dulu mengontrak di rumah itu ternyata menyukai pesugihan. Segala macam hantu ada di rumah itu. Pusatnya tepat di kamar mandi, di dalam kamar tengah. Maka dari itu, kamar mandi tersebut tidak pernah dibuka, dan lampunya selalu menyala. Katanya juga ada kepala buntung di kamar mandi tersebut, sebab ternyata rumah itu adalah rumah bekas pesugihan. Sylvie dan ibunya pun kaget mendengar cerita Bu Bisri. Akhirnya, Sylvie dan ibunya melanjutkan istirahat dan berharap tidak ada kejadian aneh lagi malam itu. Saat Sylvie dan sang ibu hendak tidur, Ibu Sylvie berkata, "Jangan ganggu saya dan anak-anak saya ya. Saya kan tidak mengganggu kalian. Kita punya alam masing-masing." Dan tidak lama kemudian, bingkai foto di kamar bergerak sendiri. Entah itu tanda mereka mengiyakan atau malah sebaliknya. Sejak kejadian itu, Sylvie dan keluarganya pindah rumah. Dan setiap rumah yang Sylvie dan keluarganya tempati memang selalu ada penghuninya. Namun mereka hanya sekedar menampakkan diri sesaat. Demikianlah kisah dari Sylvie. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tulis pendapat kalian dari cerita tadi di kolom komentar di bawah ya. Saya Fa, undur diri. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.